Perkenalkan, saya Hayani Puspitasari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 jurusan Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas PGRI Palembang. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan. Ikrar kali ini dipimpin oleh Regan, ya silakan Regan pimpin ke depan ikrarnya, dan juga boleh Atia, Regan bahasa Arabnya, Atia bahasa Indonesianya. Silakan maju ke depan untuk pimpin teman-temannya. Ayo silakan, atau boleh Atia bahasa Arab, Regan bahasa Indonesianya. Ya. Sikap ikrar. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi
dan pembelajaran berdiferensiasi juga strategi mind map, peserta didik atau murid bisa mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita fantasi dengan rasa ingin tahu, disiplin, kreatif, tanggung jawab, dan integritas. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar sastra hari ini dengan Bu Hanin? Nah, kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu ya video pembelajaran yang sudah Bu Hanin siapkan di YouTube-nya Bu Hanin. Udah pada subscribe belum? Udah ya. Nah, kita lihat dulu video berikut ini. Nanti boleh bertanya. Unsur pembangun cerita fantasi. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Ada 6 ciri umum teks cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Dua, ini cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak
Ya, sudah? Baik. Ibu Hadir akan menunjuk satu persatu dari kalian dan siap-siap membaca dengan suara yang lantang ya. Oke, dan yang lainnya menyimak karena setelah ini kita akan melakukan tanya jawab. Oke, silakan. Silakan. Gendis mulai membacanya. Rumah sempit itu dipenuhi dengan pelayat-pelayat yang berdatangan. Sebuah rumah panggung dengan kayu-kayunya yang tak kuat lagi. Amat sederhana di pinggiran Sungai Musi. Tasrif masih melamun, meratapi nasibnya yang baru saja ditinggal ayahnya, pergi untuk selama-lamanya. Kini ia harus menjalani hidup berdua saja dengan ibunya. Ayahnya adalah sosok yang bukan hanya dicintainya, tetapi juga dihormati warga sekitar. Duka keluarga ini juga duka warga. Ayahnya adalah pendayung andal. Sungai sudah menjadi jantung kehidupan bagi warga kampung Satu Ulu Laut. Para ayah akan mengambil air sungai untuk ayahnya selalu menjadi pendayung andal yang tidak akan pernah absen. Lanjutkan Nazir. Mewakili kampung Satu Ulu Laut. Tanpa ayahnya, Tasrif, juragan perahu akan kehilangan kepercayaan diri warga yang masih berkumpul di rumah duka. Benar, Pak RT. Apalagi sudah 2 tahun lomba perahu bidar tidak diselenggarakan. Sahut seorang lagi. Lanjutkan Bian. Saat kita lomba, Pak RT menenangkan warga sampai matanya melirik pada Tasrif. Lebih baik kita cari warga lain, Pak. Pak Broni menangkap maksud Pak RT. Bertolak belakang dengan ayahnya, Tasrif justru kurang disukai warga kampung. Ia dianggap aneh, tidak mau bermain dengan anak saudaranya, sedikit sekali berbicara. Pada suatu hari, Tasrif pernah menghebohkan warga Satu Ulu Laut. Sore hari di bulan Ramadan 5 tahun lalu, warga berbondong-bondong ke rumah Waktu lama panggilan ayah Tasrif. Warga mengaku Ada temannya dengan kesaksian itu. Tasrif tidak pernah bergaul. Ia lebih sering bermain sendiri di sungai. Tidak bermain rakit seperti anak-anak lain. 3 hari lagi perayaan nama perahu bidar 17 Agustus akan dilaksanakan. Ini adalah perayaan yang amat dirindukan warga Palembang. Sudah 2 tahun sejak pandemi, tidak ada perayaan apapun. Biasanya setiap hari kemerdekaan akan selalu ada riuh perayaan di sekitar benteng Kota dan sekitarnya. Lomba perahu hias, perahu bidar, konser kemerdekaan yang dihadiri penyanyi kampung Satu Ulu Laut kurang lebih 20 meter. Keputusan mengajak Tasrif di dalam tim sebenarnya bukan keputusan yang mudah diterima warga. Namun warga sangat segan kepada Pak RT. Menonton lomba ini dari pinggiran jembatan Ampera. Semua pendayung dari 8 perahu bidar sudah siap. Kali ini juara-juara bertahan sudah sangat percaya diri akan memenangkan kembali perlombaan. Selain kampung Satu Ulu Laut, ada juga kampung Keramasan dan kampung Tangga Buntung yang dikenal memiliki para pendayung andal. Pak RT, Wak Roni, juragan perahu tampak memandu tim supaya bisa kompak. Selain untuk melanjutkan tradisi olahraga khas Palembang, lomba perahu bidar ini memang diadakan untuk memupuk kekompakan dan kebersamaan warga. Tasrif duduk di tengah-tengah. Ia memegang dayung dengan kekebalan tangan yang gerak. 1, 2, 3, klip! Kulit klasik mengantarkan pembukaan. Para pendayung dengan semangat mendayung perahu. Perahu bidar mulai bergerak dari dermaga pelabuhan yang ada di dekat jembatan Musi 4. Mereka menggerakkan perahu dalam semangat dan teriakan yang terkesan. Para pendayung tidak mau kalah. Mereka meneriakkan semangat kemerdekaan. Namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Petir menyambar dengan gemuruh yang lantang. Warga yang tadinya menonton mulai ketakutan. Para pendayung perahu bidar justru semakin semangat mendayung. Lanjutkan Aaron. Di tengah perjalanan itu lomba, di depan pasang ini harus gelombang sungai musik semakin tinggi. Para pendayung perahu tidak kesulitan untuk bertahan di tengah sungai yang sedang pasang. Sudah kubilang jangan melibatkan orang yang punya kesaktian dan harus memanfaatkan kesaktian itu untuk kejahatan. Pak Roni teriak kesal. Tasrif kebingungan dan memilih diam. Ia membayangkan ayahnya ada di sini, bukan dia. Bocah lelaki itu
pejabat dan penonton yang menyimak dari kejauhan bersorak gembira. Para pendayung dari belakang perahu bidat kembali beraksi. Tasrif mendayung bidat dengan semangatnya. Ayo semangat! Tasrif bersuara untuk pertama kalinya. Ia meniru semangat bapaknya. Baroni dan tim dayung dari kampung satu laut kembali meneriak. Ada saja Tasrif yang sedikit berbicara kalau dituduh warga berbuat jahat dengan kesaktiannya. Kini Tasrif meneruskan bapaknya sebagai pendayung handal. Bagi Tasrif yang tak pernah bermain sejak kecil, mendayung bidar adalah hal baru. Namun mendayung bidar baginya sekarang bukan hanya tentang berolahraga, melainkan juga menjaga warisan budaya. Baik anak-anak, bagaimana cerita dari mendayung bidar itu termasuk cerita fantasi bukan? Ya. Apa? Ada keajaiban. Ada keajaiban. Coba angkat tangan. Siapa yang tahu keajaibannya? Nazir, apa? Bisa mengarahkan buaya putih. Bidar itu apa sih? Coba bidar itu apa? Ada tahu perahu bidar itu apa? Panjang dan suka dilombakan ketika 17 Agustus itu ada sejarahnya. Nah, mendayung bidar ini adalah budaya lokalnya Palembang ya, Sumatera Selatan. Nah, coba mau ditanya, kelompok sains temanya apa? Tentang perahu, budaya lokal, tentang kekeluargaan ya. Tokohnya siapa aja kelompok seni budaya? Taslim, terus Waroni, buaya putih. Oke. Tokoh yang punya watak protagonis siapa nah? Coba. Tasrif. Terus kalau antagonis? Ada warga yang antagonis. Latarnya di mana? Sungai Musi. Lalu alurnya apa kelompok sains? Maju. Amanatnya apa nak? Tidak boleh meremehkan orang lain, dan yang paling penting kita harus percaya diri dan melestarikan budaya lokal atau budaya Indonesia. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk unsur pembangun cerita fantasi? Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Harin mau ajak kalian untuk sama-sama berpikir kritis, memecahkan masalah yang ada. Buka LKPD yang ada di Google Classroom-nya. Di sana ada LKPD mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Ya, di sana ada 3 teks yang berbeda. Ada teks LKPD untuk kelompok olahraga, ada teks LKPD cerita fantasi untuk kelompok seni budaya, dan juga ada untuk kelompok sains ya. Silakan kerjakan, silakan diskusikan, cari ya, identifikasi unsurnya, temanya apa, alurnya, tokohnya, wataknya sampai ke amanatnya. Ya nak? Ya. Kalau yang olahraga teksnya berjudul apa olahraga? Upacara penyambutan. Mana teksnya? Oke. Nah, upacara penyambutan. Nah, terus kelompok seni budaya ruang dimensi apa? Kelompok sains kekuatan ekor biru nataga. Baik, sekarang boleh beri waktu untuk berdiskusi, identifikasi unsur pembangunnya. Lalu setelah kalian berdiskusi, buat disatukan file menjadi mind map ya. Mind map unsur-unsur pembangun dari cerita fantasi yang telah kalian baca. Kira-kira butuh berapa menit waktunya? 20 menit cukup ya? Baik, 20 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Silakan dibaca dulu. Ya, anak-anak, untuk bisa mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi, kita harus membaca teks secara keseluruhan.
Tokohnya siapa? Soneo atau Soneo? Suneo siapa? Kelompok seks gimana? Oke, jadi bacanya secara keseluruhan. Baca dulu, baru nanti kita akan menemukan tokohnya siapa. Temanya udah dapat belum? Ada. Tentang apa ceritanya? Peperangan atas siapa? Dari serigala dan naga berantem. Yang mana? Udah selesai. Main mapnya mana? Coba. Iya nak? Iya. Main mapnya nanti. Ya, nah setelah kalian buat main mapnya, kita akan presentasikan seperti biasanya ke depan dan kita akan bertanya jawab ya. Baik, oke, baik anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita presentasikan ke depan ya. Olahraga dulu. Ya, banyak sekali. Oke, sabar. Baik, karena olahraga udah teriak duluan. Baik, sekarang kita akan menyimak ya olahraga menampilkan mempresentasikan hasil karyanya dari diskusi mengidentifikasi unsur pembangun dan ceritakan hasil. Silakan bapak-bapak ke depan. Oke, kita semuanya perhatikan olahraga dan kita akan melakukan tanya jawab yang kita akan membahas bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Kami dari kelompok olahraga ingin menyampaikan hasil kerja kami. Judulnya upacara penyambutan. Ceritakan dulu cerita tentang apa cerita penyambutan ini, upacara penyambutan ini. Bagaimana cerita ringkasnya? Oh, penyambutan murid baru. Kita lihat ada keajaiban apa dalam penyambutan murid baru. Silahkan. Tokohnya siapa aja? Presentasikan nah. Baik, antagonis penyihir ingin membunuh Sonea. Alurnya maju, latarnya universitas dan aula depan. Keajaiban yang dialami tokoh Sonea mempunyai kekuatan yang tidak terkendali. Amanatnya adalah tidak boleh jahat kepada orang lain. Oke, baik, kelompok olahraga sudah menyajikan hasil diskusinya ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Baik, kita analisis bersama apakah benar, apakah tepat mereka mengidentifikasi untuk membangun dari teks cerita fantasi berjudul upacara penyambutan. Baik teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya nggak tentang ini analisisnya? Evaluasi. Baik, lanjut. Di cerita itu keajaibannya apa? Keajaibannya mempunyai kekuatan yang tak terkendali. seperti apa? Tak terkendali. Apakah dia bisa mengaum seperti harimau? Bisa menyihir. Kekuatan sihir. Wow. Oke, ada lagi ditanyakan? Tidak ada, baik, silakan tutup nak. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok olahraga. Silakan. Seni budaya tadi sudah menunjuk duluan. Silakan. Maaf.
Baik, semuanya perhatikan ya. Baik, seperti menyelamatkan manusia purba. Ajaibnya melintasi ruang waktu. Baik, coba teman-teman analisis apakah mereka sudah tepat mengidentifikasi unsur pembangunan teks cerita fantasi berjudul Ruang Dimensi Alpha. Tentang apa ini? Ceritanya ya, kenapa bisa atau ditanya sama Patan? Kenapa bisa ruang dimensi itu maksudnya apa? Dimensi manusia purba yang datang ke dunia sekarang. Oh, jadi dia menyelamatkan manusia purba. Silakan Raka mau bertanya. Bagaimana caranya melintasi ruang waktu yang dialami oleh tokoh? Nah, bagaimana caranya tokoh melintasi ruang waktu? Pakai apa? Pakai alat Doraemon? Dengan menggunakan lampu terluminan. Nah, dengan menggunakan komputer canggih ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk silakan. Kelompok lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sains ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang cerita fiksi Ekor Biru Nataga. Selanjutnya saya akan serahkan bahasa Ya, silakan sih. Karena kekuatan ekor biru Nataga, tokoh Nataga, Serigala, Dewi, Kabut, Lemon, Goros, Lamia, Sika, Morang, Alur, maju, amanat, jangan menyerah, keajaiban yang dialami tokoh ekor Nataga mengeluarkan api, watak, Nataga, protagonis, siluman serigala, antagonis, Dewi Kabut, protagonis, tema, walaupun ekor biru Nataga, wataknya di tanah Modo. Baik anak-anak, coba kita analisis, kita evaluasi apakah kelompok sains sudah benar mengidentifikasinya. Coba lihat, benar nggak? Ekor biru Nataga ini bercerita tentang apa nak? Peperangan siapa? Serigala dan hewan? Oh, naga. Makanya namanya ekor biru Nataga ya. Baik, keajaiban yang dialami tokoh apa nak? Ekor Nataga bisa mengeluarkan api. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan, silakan tutup. Tutup dulu. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok sains, berkelahi, silakan duduk kembali. Baik. Oke. Baik anak-anak, perhatikan Bu Hanin, bagaimana sulit tidak mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita fantasi? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita menutup, ada yang mau angkat tangannya? Ya, angkat tangan menyampaikan atau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Angkat tangannya. Nazir, silakan simpulkan. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Kita belajar tentang cara membuat teks deskripsi cerita fantasi. Baik, sudah kita belajar tentang mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita fantasi. Kelompok olahraga, unsur pembangun cerita fantasi, sebutkan 2.